Selamat berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan mempelajari tentang pengaruh sudut torsi pada molekul butana terhadap energi molekul. Pengaruh sudut torsi kita juga dapat katakan pengaruh konformasi molekul butana terhadap energi molekul tersebut. Seperti biasa, kita membuka aplikasi Hypercam. Kemudian menggambar molekul butana. Ini adalah kerangka dasar molekul butana. Kemudian kita tambahkan hidrogen dan model build-nya. Maka kita peroleh struktur 3 dimensi dari butana. Dan apabila kita menginginkan molekul ini diubah dalam rendering yang lain, misalnya ball and cylinder, maka dia akan seperti ini. Dan dari molekul ini kita dapat lihat bahwa antara C1 dan C4, kalau kita katakan ini adalah C1, kemudian yang ini C2, C3, C4, maka C1 dan C4 itu berseberangan. Dan inilah yang disebut dengan konformasi stagger. Apabila kita menginginkan informasi tentang energi molekul tersebut pada keadaan paling stabil, maka kita bisa melakukan optimasi geometri. Terlebih dahulu kita harus cek teori yang kita harus gunakan. Dalam hal ini saat ini kita menggunakan molekular mekanik atau mekanika molekuler, kemudian geometri optimasi, algoritmanya kita pilih Pollack-Rabir, sedangkan gradiennya kita set 0,001 dan siklusnya kita bisa isi dengan 300. Setelah itu kita klik OK. Maka pada bagian bawah dari layar kerja kita terdapat informasi sudah konvergen dengan gradien 0,000794. Ini sudah konvergen karena di sini sudah tertulis yes. Dan perhitungan tadi dilakukan dalam waktu 22 siklus. Energi molekul itu sebesar 2,17138 kilokalori per mol. Dan sudut torsi yang dimaksud adalah sudut antara dua buah bidang dalam suatu molekul. Dua buah bidang itu bisa kita peroleh dengan memilih 4 buah atom yang saling berikatan. Yaitu
kita pilih C1, C2, C3, C4. Maka pada bagian bawah dari workspace itu, sudut antara atom 1, 2, 3, 4 itu adalah 180 derajat. Itu yang dimaksud dengan sudut torsi. Kembali lagi, sudut torsinya kita pilih ini 180 derajat. Kemudian kita lihat kalau kita putar, maka ini adalah stagger. Kalau kita menginginkan bagaimana pengaruh dari sudut torsi tadi, terhadap energi molekul, maka kita menghitung energinya setiap kali kita mengeset sudut torsi. Jadi sudut torsi tadi, sudut antara dua bidang atom dalam satu molekul. Nah, kita bisa lihat dengan cara yang dimaksud bidang di sini adalah kalau sudutnya 180 derajat, bidang yang saya maksud adalah bidang pertama itu bidang antara atom ini dengan ini. Kalau kita tarik garis dari sini ke sini, itu satu segitiga. Segitiga berikutnya adalah antara atom ini dengan ini. Kita tarik garis ke sini, satu segitiga. Maka bidang dua segitiga tadi, kalau kita lihat bahwa itu adalah satu garis, dan kalau dia garis lurus atau dalam satu garis, maka sudutnya 180 derajat. Sekarang mari kita coba menghitung energi molekul pada sudut torsi berbeda. Kita buat rendingnya ke dalam bentuk stick. Kembali, misalnya kita mengeset sudutnya adalah 0 derajat. Kita pilih, masih 180, maka kita harus pada model build kita aktifkan dulu constraint bound torsion untuk pada proses perhitungan sudut torsinya akan dibuat tetap. Kemudian set bound torsion, kita misalnya 0 derajat. Oke. Nah, inilah sudut torsi dari butana pada 0 derajat. Kita lihat 0 derajat itu seperti ini. Bidang pertama itu adalah C1, C2, C3. Kita tarik garis ke sini.
maka itu satu segitiga. Bidang kedua C ini ke sini dan ini kita tarik garis ke sini, maka dia berimpit, itu sudutnya 0 derajat. Ini yang berimpit. Setelah itu kita hilangkan dulu pilihannya, maka kita lakukan perhitungan dengan single point saja. Single point itu maksudnya sistem akan menghitung energi molekul pada kondisi itu. Dia tidak mengoptimasi lagi geometrinya. Kita lihat pada sudut 0 derajat energinya 10,206513 kilokalori per mol. Kemudian apabila Anda ingin gambar ini di copy ke MS Word, Anda sebenarnya bisa melakukan copy image, tapi kadangkala image-nya tidak muncul. Kita bisa lakukan dengan print screen. Misalnya dia begini, ini Anda katakan bahwa ini 0 derajat, kita print screen, kemudian buka MS Word-nya sampai di sana, Anda paste, maka dia akan muncul di sini. Tinggal Anda tambahkan keterangan bisa juga Anda gambar ini di crop supaya hanya gambarnya saja. Ini maka seperti itu 0 derajat. Bisa juga Anda tidak perlu crop, kembali lagi ke Hypercam. Untuk sudut yang lain, energi tadi hasil perhitungan Anda harus mencatatnya di Excel. Dicatat seperti ini untuk sudut 0 derajat berapa, nanti dibuatkan data sudut versus energi. Misalnya sekarang kita buat untuk 10 derajat. Kembali lagi, renderingnya kita buat dalam stick agar memori komputer pada saat menghitungnya itu tidak terlalu boros dipakai oleh sistem, sehingga komputer Anda tidak mengalami hang. Bila perlu, diperkecil, kemudian Anda set dulu sudutnya, pilih dulu sudut, torsi tadi, kemudian edit, set bone torsion 10 derajat. Oke, inilah yang 10 derajat. Dia sudah mulai miring, tidak eclipse lagi, miring.
kemiringannya antara dua bidang itu sudah 10 derajat. Setelah itu hilangkan seleksinya dan kita kecil, kemudian single point. Maka pada sudut 10 derajat energi dari molekul butana dengan single point saja menggunakan teori mekanika molekuler, energinya 9,637486 kilokalori per mol. Kemudian dengan cara yang sama Anda copy gambarnya, kembali lagi renderingnya diubah ke ball and cylinder, dan Anda posisikan gambar itu supaya kelihatan bahwa itu sudah berubah sudutnya sebesar 10 derajat. Misalnya kita posisikan seperti itu. Itu 10 derajat. Kemudian kita print screen dan buka MS Word-nya. Ini 10 derajat. Kemudian energi tadi dicatat pada Excel. Anda lakukan terus sampai 360 derajat. Apabila Anda lakukan terus, maka akan diperoleh seperti ini sampai 360 derajat. Kemudian sudut torsi tadi diplotkan terhadap energi molekul, maka akan terlihat kurva seperti ini. Yang paling tinggi itu adalah keadaan molekul itu pada konformasi eclipse, yaitu sudut 0 derajat dan sudut 360 derajat. Sedangkan pada tingkat energi yang paling rendah, yaitu pada konformasi Stagger, sudutnya 180 derajat dengan energi 2,1713 kilokalori per mol. Kemudian yang ini adalah pada 70 derajat, energinya 3,398836 kilokalori per mol, dan yang ini pada sudut 290 derajat, energi 3,393213 kilokalori per mol, dan ini pada kondisi 240 derajat, energinya 5,626873 kilokalori per mol. Ini sama dengan sudut 120 derajat, energinya 5,627016 kilokalori per mol. Gambar ini terlihat mirip dengan gambar yang sering kita lihat pada buku-buku kimia organik pada konformasi molekul butana. Jadi sangat mirip. Dari data ini kita bisa katakan bahwa konformasi yang stabil dan tidak stabil pada molekul butana kita bisa ketahui dari energi molekul. Kita bisa menggunakan perangkat lunak Hypercam.
Demikian penjelasan saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan saya mengucapkan terima kasih.